Selamat datang kembali di channel Roy Konoha. Beberapa hari yang lalu Menak minta guru agama tidak ajarkan kebencian. Pak Nazarudin minta di seluruh Indonesia, guru agama yang ada di seluruh Indonesia itu jangan mengajarkan yang namanya kebencian kepada murid. Toleransi harus diikat. Nah, karena itu Kementerian Agama akan meluncurkan kurikulum yang bernama Cinta. Ya. Kurikulum Cinta ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar umat beragama, terutama murid-murid. Nah, menurut saya pribadi ya, saya juga mendukung ya apa yang dilakukan oleh Pak Menteri ini ya. Tapi ya, menurut saya itu tidak cukup hanya ujaran-ujaran ya, ujaran-ujaran, himbauan-himbauan ya. Mohon saya himbau pada guru-guru di seluruh Indonesia, jangan mengajarkan yang namanya toleransi ya, jangan ya. Menurut saya ini bagus ya, tapi kalau hanya anjuran-anjuran, himbauan-himbauan, apakah hal seperti ini berdampak? No, enggak berdampak sama sekali. Hal ini mirip-mirip seperti misalnya nih, emak-emak yang ceramahin anaknya tiap hari. Nah, jangan buang sampah sembarangan ya, jangan buang sampah sembarangan, terus diceramahin, tapi tong sampah tidak disediakan. Berarti sama aja bohong kan, sia-sia. Atau mirip-mirip seperti misalnya pejabat-pejabat di Konoha yang tiap hari rapat terus ya, seperti yang dikritik oleh pengamat luar negeri. Pejabat di Indonesia itu rapat tapi hasilnya nol. Jadi di hotel rapat terus makan tuh ya, terus berdebat gitu, tapi hasilnya nol, tidak pernah ada dampaknya. Sama seperti ini ya, mohon maaf Pak Nazarudin ya, kalau Anda tidak menatar guru-guru di seluruh Indonesia, terutama guru agama, maka ini tidak akan berdampak. Apakah himbauan seperti ini berdampak pada murid? Enggak. Kalau misalnya ada guru yang radikal misalnya, enggak semua tapi ya, kalau misalnya ada guru agama yang radikal, ini kan susah ya mendeteksi. Orang yang radikal itu kan susah dideteksi ya. Kita nggak tahu apakah dia radikal atau tidak, kecuali kita ngikutin terus ya dia sehari-hari, atau ngikutin waktu dia ngajar misalnya. Masa kita harus standby ngelihat dia ngajar agama? Nggak mungkin kan. Jadi ini pekerjaan yang sangat susah sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus ya. Seluruh guru yang ada di Indonesia itu harus ditatar, guru agama maksudnya, ditatar, diseleksi, bila perlu dinaikin gajinya bagi guru-guru yang tidak mengajarkan kebencian. Karena guru-guru di Indonesia itu kan gajinya kan masih ngasal, ada yang guru honorer yang dibayar cuman 1 juta 3 bulan ya kan, 300.000 sebulan. Bayangkan coba, bagaimana mungkin ya kita mengatakan bahwa Indonesia itu terbebas daripada guru yang radikal kalau gajinya cuma segitu. Bila penting dia naikin dong ya, naikin, ngasih ya, dari Kementerian Agama ngasih, karena budget daripada Kementerian Agama itu gede loh, gede banget. Ngasih dong, ngasih ke murid-murid atau ngasih ke guru-guru yang mengajarkan kebaikan ya. Jadi menurut saya ini baru berdampak ya kalau cuma himbauan ya. Jangan ngajarkan bla bla bla. Jadi itu sama seperti cara main orang ya. Jangan buang sampah sembarangan, tapi tong sampah di rumah kita tidak sediakan. Kalau menurut saya ya, langkah yang paling signifikan itu seperti itu ya. Seleksi guru semua ya yang ada di Indonesia, guru agama. Seleksi satu persatu, diseleksi. Harus ada apa? Harus ada tindakan yang tegas. Itu baru namanya bebas dari intoleransi di Indonesia. Jadi gini guys ya, anak-anak kecil itu tidak boleh diajarkan yang namanya kebencian. Kenapa? Karena anak kecil itu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi otak daripada anak kecil itu, kalau masih dia kecil ya, kalau misalnya ada guru yang intoleran misalnya, terus bisa aja dia mempelesetkan ayat-ayat yang ada di kitab suci kan. Mungkin ya, dia tahu sebenarnya ayat ini pada saat kondisi perang ya,
Misalnya, contoh misalnya, kita harus membenci agama tertentu misalnya, kita harus membenci umat tertentu, kita harus membenci kaum tertentu, misalnya ada ayat-ayat seperti itu ya, misalnya. Ya, di Konoha maksudnya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Tidak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik, guys, ya. Ini hanya di Konoha. Jadi misalnya nih guru agama di Konoha ngambil ayat-ayat tertentu misalnya. Dia tahu, guru agama ini tahu ya bahwa ayat itu berlaku pada saat perang. Tapi diambil ayat tersebut dijadikan jadi rujukan di kelas misalnya, terus dibahas. Terus murid-murid bertanya, Pak Guru atau Bu Guru, apakah kita benar-benar akan memusuhi yang beragama dengan kita? Terus guru agamanya bisa aja pura-pura nggak tahu kan, bisa aja ngomong gini, ya kalau ditulis seperti itu ya kita harus menjalankan, ya murid-murid kita harus menjalankan. Bisa aja seperti itu. Jadi dibutuhkan guru agama yang sangat bijaksana, karena bisa aja guru agama ini tahu ya itu kondisi perang ya, ayat tersebut kondisi perang, bukan kondisi damai, tapi dia sengaja ngambil itu untuk apa? Untuk meracuni murid-muridnya. Ada yang seperti itu di Konoha tapi ya. Jadi ini yang perlu kita waspadai. Makanya jujur ya, saya nggak mau menyekolahkan anak saya itu di sekolah-sekolah negeri, nggak mau. Saya melihat sekolah negeri di Konoha itu sudah seperti sekolah agama, nggak mau. Lebih baik saya bersusah payah bayar SPP anak saya itu lebih mahal dikit, nggak apa-apa, yang penting kualitasnya ya. Saya menyekolahkan anak saya itu di sekolah swasta, nggak mau saya di negeri. Ya karena seperti ini, seleksi guru itu nggak terlalu ketat ya. Jadi guru-guru seperti ini patut diwaspadai. Kita tidak bisa menyalahkan gurunya karena dia ngambil ayat-ayat dalam kondisi perang, sementara anak kecil itu tidak mengerti kondisi perang. Anak kecil nggak tahu, misalnya nih kita kasih ayat-ayat kondisi perang dari kitab suci, terus si anak ini menelan bulat-bulat, oh kita harus membenci ini ya, kita harus membenci itu dan segala macam. Maka gedenya dia akan jadi apa? Akan jadi tukang gusur rumah ibadah orang lain. Jadi ini asal muasalnya sebenarnya ajaran dari kecil tanpa kita sadari. Tukang gusur rumah ibadah orang lain, terus tukang gusur orang lagi ibadah, persekusi. Ya dari kecil itu diajarkan sebenarnya tanpa kita sadari. Karena dari kecil sudah didoktrin gitu, tanpa kita sadari ya. Itu yang terjadi di Konoha. Jadi saya salut dengan minoritas di Konoha, agama minoritas. Kenapa minoritas ini tidak mau ya membalas perbuatan daripada, misalnya kalau ada yang melakukan seperti itu ya, mayoritas misalnya. Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa ya, kesebaran daripada minoritas. Yang dipikirkan oleh minoritas itu biar tidak terjadi konflik. Kalau dibalas ya, saling membalas, maka akan terjadi perang saudara. Menurut kalian apa enggak memicu konflik kalau misalnya ada orang yang persekusi rumah ibadah? Apa enggak memicu konflik itu? Coba saya nanya sama yang nonton video ini, apa itu enggak berpengaruh pada konflik? Sangat berpengaruh dong. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita diskusikan ya. Anak kecil kalau dari kecil diajarkan tentang membenci, contoh misalnya membenci Wahyudi misalnya. Wahyudi itu jahat, Wahyudi itu sialan, Wahyudi itu nggak benar. Kalau misalnya ngambil rujukan dari kitab suci, padahal Wahyudi zaman dulu, zaman sekarang kan beda. Namun anak kecil nggak ngerti itu. Kalau misalnya diajarkan dari kecil, kamu harus membenci Wahyudi, maka dari sampai gede juga dia akan berpikir seperti itu tanpa tahu alasannya apa. Ya, kalau misalnya kita tanya sama anak kecil, kenapa kamu membenci Wahyudi? Nggak tahu, orang seperti itu diajarkan. Sampai gede juga seperti itu. Sampai sekarang juga kalau saya bertanya sama warga Konoha, kenapa kamu benci Wahyudi? Karena di setiap suku itu kan ada yang jahat, ada yang baik. Jadi ngapain kita membenci kaum tertentu? Ya, kenapa kita membenci Wahyudi? Di setiap suku ada yang jahat, ada yang baik kok. Ya, Mark Zuckerberg itu Wahyudi, Elon Musk juga Wahyudi, Albert Einstein juga Wahyudi. Tapi baik tuh. Ya, mereka berguna bagi umat manusia, lebih berguna daripada sampah-sampah masyarakat yang ada di Konoha. Jadi hal seperti ini kan tidak dipahami oleh anak kecil ya, kalau dari kecil sudah didoktrin. Kalau kamu melihat Wahyudi, kamu harus membenci. Jadi dari kecil sudah diajarkan kebencian itu diajarkan, guys. Kamu harus membenci agama yang beda ya. Dari kecil sudah diajarkan seperti itu. Ini yang sangat berbahaya.
Ini yang bikin negara tidak maju. Bagaimana mungkin kita menjadi negara maju kalau saling membenci antar sesama, atau umat beragama selalu membenci, beda aliran dibenci? Kapan majunya coba? Nggak bakal maju. Jadi hal seperti ini yang mempengaruhi kenapa Konoha itu tidak maju. Dan saya salut dengan minoritas ya. Minoritas tidak pernah yang namanya membalas ya. Kalau misalnya mayoritas di Konoha itu bubarin paksa ya, persekusi rumah ibadah, mereka tidak pernah membalas minoritas. Jadi saya sangat salut dengan minoritas. Saya mengacungkan 10 jempol ke minoritas. Karena apa? Karena Anda lah pahlawan yang sebenarnya. Kalau Anda membalas ya, akan terjadi perang saudara. Konoha akan bubar ya, akan ribut. Jadi minoritas adalah pahlawan yang sebenarnya. Mereka selalu rendah hati, saya melihat, tidak pernah membalas. Coba kalau balas dendam, apa enggak seperti Suriah Konoha? Apa enggak seperti Afghanistan? Apa enggak seperti negara-negara lain yang perang? Ya, menurut saya itu yang paling berpengaruh. Kemudian menurut saya intoleransi atau kebencian itu diajarkan. Nggak ada bayi sejak lahir langsung benci, nggak ada tuh. Mana datanya? Nggak ada satupun bayi yang misalnya nih dari kecil sudah membenci Wahyudi. Wahyudi itu jahat, padahal dia nggak pernah ketemu sama Wahyudi. Ya, nggak ada seperti itu. Sama seperti tahayul misalnya. Kenapa kita percaya sama hantu? Karena dari kecil kita diajarkan bahwa hantu itu ada, hantu ada. Siapa yang mengajarkan? Ya, sekeliling kita, bisa orang tua kita. Ya, bahwa hantu itu ada. Tapi tidak satupun orang yang bisa melihat hantu. Sama seperti itu. Kalau dari kecil kita diajari membenci Wahyudi. Ketika kita tanya, kenapa lu membenci Wahyudi? Maka dia akan kebingungan menjawab, iya, kenapa saya benci Wahyudi? Padahal mereka tidak pernah bertemu yang namanya Wahyudi. Jadi sama seperti hantu, dihantui ya. Karena di setiap suku itu ada yang benar, ada yang salah juga ya. Ada yang jahat juga, ada yang baik juga. Kemudian kalau saya perhatikan ya, mudah-mudahan jangan terjadi ya. Kalau hal seperti ini terus dibiarkan, terus-terusan ya, maka Konoha bisa aja bubar ya. Mudah-mudahan jangan terjadi ya. Ya kurang lebih 10 tahun, 20 tahun lagi bisa aja bubar. Kalau hal seperti ini dibiarkan terus ya, terus dibiarkan, tidak pernah diprotes, hal seperti ini akan memicu yang namanya perpecahan. Kemudian kalau saya perhatikan ya, dulu nenek moyang kita itu tidak pernah yang namanya mengajarkan intoleransi ya. Zaman Hindu Buddha nggak ada. Coba mana datanya? Kalaupun misalnya ada perang, itu perang perebutan kekuasaan, bukan perang antar umat beragama. Nggak pernah. Agama Hindu dan Buddha itu tidak pernah ribut ya. Zaman dulu, zaman Majapahit sama zaman Sriwijaya, pernah mungkin ya ada semacam keributan kecil, tapi nggak sampai perang gitu, sampai bertahun-tahun menghilangkan nyawa. Nggak pernah seperti itu ya. Nggak pernah tuh ya agama Buddha mempersekusi ya rumah ibadah agama Hindu, nggak pernah. Agama Hindu juga seperti itu. Agama Hindu zaman dulu ya, zaman Hindu Buddha itu nggak pernah mempersekusi rumah ibadah orang Buddha, nggak pernah itu, nggak pernah sekalipun hal seperti itu terjadi. Jadi itu yang saya salut daripada agama Hindu dan Buddha ya, agama nenek moyang kita zaman dulu. Tidak pernah yang namanya intoleransi ya, nggak pernah. Kalau misalnya ada yang mengatakan zaman itu kan perang ya, perang antar suku misalnya, terus perang antar kerajaan. Ya zaman itu memang seperti itu. Di belahan dunia manapun seperti itu, sampai di Eropa juga seperti itu. Ya saat itu zaman perang. Sama seperti sekarang ini. Kenapa zaman sekarang ini banyak misalnya PHK gitu. Ya karena zaman sekarang ini musimnya seperti itu ya. Kenapa zaman sekarang ini banyak presiden misalnya yang cuma 2 periode, enggak sampai 10 periode atau 100 periode gitu. Ya karena zaman sekarang seperti itu. Rata-rata presiden seperti itu. Peraturannya sudah berubah. Jadi setiap zaman itu ada perubahan-perubahannya. Jadi kalau saya perhatikan ya, nenek moyang kita tidak pernah mengajarkan yang namanya intoleransi, nggak pernah. Bahkan saking toleransinya nenek moyang kita ya, agama-agama lokal, agama-agama Siwa Buddha, makin lama makin terpinggirkan. Kita tidak peduli dengan agama lokal. Itu saking toleransinya ya. Sebenarnya kalau boleh jujur seperti itu ya. Cuman warga Konoha kan nggak
nggak suka sama orang yang jujur. Karena orang jujur itu dimusuhi di Konoha. Bahkan saking toleransinya agama Hindu dan agama Buddha itu, lahirlah agama Siwa Buddha. Agama Siwa Buddha itu kan gabungan daripada agama Hindu dan agama Buddha. Bayangkan, saking toleransinya. Agama Hindu dan agama Buddha itu bersatu. Itu yang jadi agama Siwa Buddha atau agama Hindu Bali sekarang ini. Agama yang dianut oleh agama Mojopahit, kerajaan Majapahit zaman dulu. Kalau boleh jujur ya, kemarin kan ada yang komentar tuh, menurut kamu mana yang lebih maju, peradaban zaman dulu apa zaman sekarang? Ya, ketika agama Hindu Buddha jadi mayoritas di Konoha. Ya, kalau boleh jujur ya, disclaimer on ya, saya tidak memojokkan agama tertentu. Ya, kalau boleh saya lihat ya, saya perhatikan lebih maju zaman dulu daripada zaman sekarang. Zaman sekarang apa coba yang kita banggakan? Hayo, saya mau nanya sama yang nonton video ini, apa yang kita banggakan? Apakah Anda bangga menjadi negara Konoha? Enggak kan? Bayangkan zaman sekarang ini, sungai aja disertifikatkan coba. Laut dipakarin, laut ada sertifikatnya. Gimana coba? Nasionalisnya di mana? Sungai ada sertifikatnya, bayangkan. Nasionalisnya di mana? Jiwa nasionalisnya di mana? Kalau kita punya jiwa nasionalis, sungai tidak mungkin ada sertifikat. Kalau kita punya jiwa nasionalis, tidak akan ada yang namanya intoleransi. Intoleransi itu muncul karena apa? Karena jiwa nasionalisme kita itu ya sudah berkurang, sudah tergerus ya. Kita menganggap bahwa yang seagama dengan kita lah yang satu negara. Saya sering berpikir seperti itu. Jangan-jangan ya warga Konoha itu berpikir bahwa yang seagama mereka adalah yang senegara. Jadi ini kan semacam mendirikan negara di dalam negara. Ya, harusnya kan senegara. Kita kan sudah sepakat bahwa Konoha itu walaupun beda bahasa, beda suku dan lain sebagainya, kita sudah berjanji menjadi satu negara, satu kesatuan. Berarti ini adalah nasionalisme. Jadi kalau ada yang menggusur rumah ibadah orang lain walaupun kita satu negara, itu nasionalisme dipertanyakan. Ya, sangat dipertanyakan. Mereka sebenarnya berani menggusur rumah ibadah itu karena embel-embel agama. Ya, judulnya mah sebenarnya mereka itu memang jahat ya. Cuman orang-orang jahat ini ya dipelihara oleh agama di Konoha. Itu yang jadi permasalahan. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.